Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberita firman malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Mince Windra Manuhutu. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 bait 1. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama dengan jemaat di rumah masing-masing untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu yang akan melayani kami. Demikian juga dengan tim live streaming. Berkati alat-alat yang akan dipakai ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan bermazmur pujian dari Mazmur 96 ayat kedua sampai ke-6 secara silih berganti. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 52 bait pertama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu sekalian yang sedang beribadah keluarga di rumah masing-masing. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil nantinya dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Malyaki pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Ini kitab terakhir dari Alkitab Perjanjian Lama. Malyaki 1 ayat 6 sampai ayat 14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik, anak cucu sekalian, siapkan bagian Alkitab itu. Lalu kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan pemberitaannya. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, benar, dan kekal. Saat ini ya Tuhan, umat-Mu yang sedang beribadah kepada Tuhan dari tempat kediaman masing-masing di rumah akan membaca bagian kitab suci Alkitab ini dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dalamnya. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan, dan ketidaksanggupan untuk dengan kekuatan sendiri dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memampukan kami untuk mendengar, mengerti, memahami, dan menghayati firman Tuhan dengan baik, supaya kami juga dapat melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari ke hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mau mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, benar, dan kekal itu, kami memohon. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, kita semua berdiri untuk membaca bagian Alkitab ini, dan saya akan membacakan untuk kita dari tempat ini Malyaki pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Begini bunyinya. Pencemaran korban-korban. Demikian judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia terhadap bagian teks bacaan ini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Tuhan supaya ia mengasihani kita.
Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya. Karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Itulah bacaan Alkitab buat kita, ibu bapak dan saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucuku yang terkasih di rumah. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Terpujilah namanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan sekalian anak cucu yang ada di rumah, kita masih tetap beribadah keluarga di rumah kediaman kita masing-masing, dan kita belum bisa melakukan ibadah di sektor-sektor pelayanan secara bersama-sama sebagai ibadah keluarga rutin, seperti halnya juga di hari ini. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa jemaat sekalian, baik bapak, ibu, oma, opa, anak-anak dan cucu-cucu, saudara bersaudara semuanya dalam keadaan sehat, karena perlindungan Tuhan tidak pernah terabaikan dari orang-orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan, bahkan yang senantiasa mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, semua orang termasuk kita pasti punya harapan hidup, bahwa apa yang kita usahakan atau apa yang kita kerjakan, kita akan mencapai hasilnya seperti yang kita rindukan. Jika harapan itu tidak kita dapatkan, maka apa yang terjadi, ibu bapak, saudara-saudara?
tidak lain adalah, ini manusiawi ya, kecewa, mungkin juga marah, tapi mungkin juga putus asa. Memang semua orang berharap sesuatu yang baru dan baik, bahkan terbaik terjadi dalam hidupnya. Tapi hal itu tentunya tidak terjadi secara mendadak. Pasti harus melalui sebuah proses panjang dan bisa terjadi liku-likunya, jatuh bangunnya, maju mundurnya dan sebagainya. Atau dengan kata lain, untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan atau untuk mencapai sesuatu yang lebih baik baru di dalam hidup kita tidaklah mudah. Saya kira kita semua pasti sependapat dengan pernyataan seperti ini. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik terkasih, Alkitab Perjanjian Lama menyajikan kisah tentang bangsa Israel, bahwa sebagai umat Tuhan mereka hidup dalam tuntunan Tuhan. Mereka berharap akan hidup yang berhasil setelah tiba di tanah perjanjian. Tanah yang katanya berlimpah dengan susu dan madu, yang menggambarkan bahwa tanah yang subur, tanah yang kaya, tanah yang makmur. Dan mereka memang masuk menikmati area hidup seperti itu. Namun sayangnya, dalam perjalanan mereka selama di tanah perjanjian, mereka tidak memperlakukan hidup seperti yang Tuhan kehendaki dari hidup mereka sebagai umat Tuhan. Itulah sebabnya apa yang ada tidak dapat mereka nikmati selamanya. Atau kehidupan di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu itu tidak dapat mereka nikmati selamanya. Apa yang mereka harapkan tidak dapat mereka alami selama ada di sana, tanah perjanjian Kanaan itu. Pertanyaannya adalah, apa penyebabnya? Kita semua pasti tahu jawabannya. Karena Alkitab mengisahkan tentang hal itu. Bahwa umat ini tidak taat. Mereka tidak setia lagi menyembah kepada Tuhan di tanah perjanjian itu. Bahkan kalau kita runtun ke belakang, dalam perjalanan di padang gurun pun, mereka telah menampakkan sikap seperti itu. Tidak taat dan tidak setia menyembah kepada Tuhan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir itu, yang menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun itu berpuluhan tahun, 40 tahun itu. Sebaliknya, mereka justru menyembah kepada Allah-Allah lain. Mereka menyembah kepada para Baal, kepada dewa-dewi suku-suku bangsa Kanaan. Ibu bapak dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, lalu apa akibatnya? Atau apa yang menjadi konsekuensi dari sikap seperti itu? Jelas, Tuhan marah. Sehingga mereka harus mengalami keadaan yang berubah. Dibuang sebagai tawanan perang ke Babel. Tercerai-berai satu dari yang lain. Dibuang ke Babel itu, ibu bapak saudara-saudara, bangsa yang kejam, ya, kaya dengan penyembahan berhala pula. Israel kehilangan suasana hidup yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, berada di tanah pembuangan sebagai tawanan perang,
tentunya sangat tidak menyenangkan. Kita semua pasti paham keadaan seperti itu. Kehilangan hak-hak sipil, sehingga derita ada bagian yang tak terhindarkan, dan itu yang mereka alami. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik terkasih, ternyata Tuhan Allah itu penuh kasih. Tuhan begitu mengasihi umatnya, sehingga ia tidak membiarkan umat itu tetap berada dalam keadaan penuh penderitaan seperti itu. Tuhan tidak mau umatnya itu tetap berada dalam keterasingan dari tanah air mereka yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri, Kanaan, dengan kota Yerusalem kebanggaan mereka, kota Allah itu. Tuhan Allah yang begitu mengasihi umatnya. Dikatakan oleh Nabi di sini dalam bacaan kita Maliaki bahwa Tuhan itu adalah maha besar. Tuhan maha besar di antara bangsa-bangsa, artinya di seluruh dunia. Oleh kasihnya, Tuhan mengambil inisiatif sendiri dengan caranya yang ajaib, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia siapapun, termasuk umat Tuhan itu pula, Israel. Cara Allah yang ajaib apa, ibu bapak saudara-saudara dan adik terkasih? Tuhan memakai Raja Persia, yaitu Raja Kores, untuk mengizinkan umat Israel pulang kembali ke tanah air mereka, Yerusalem. Dan itu dikisahkan Nabi Maliaki, bahwa sekembalinya Israel ke Yerusalem atas izin Tuhan, di mana Tuhan pakai Raja Kores, Raja Persia tadi. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, awalnya kehidupan mereka itu belum teratur. Ya, namanya baru kembali dari pembuangan kan begitu ya. Ya. Namanya baru bebas dari tawanan perang itu pasti kehidupan belum teratur, apalagi sebagai satu bangsa. Ya, orang banyak. Tapi kemudian kehidupan mereka ditata. Baik kehidupan keagamaannya yang ditata oleh imam besar Ezra, maupun juga kehidupan kemasyarakatan yang ditata oleh Nehemia sebagai seorang gubernur dan Maliaki sebagai seorang nabi di Yerusalem itu. Memang Maliaki ini dia bekerja sebelum Ezra dan Nehemia. Artinya Ezra dan Nehemia lebih dulu melaksanakan tugas tadi, menata kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan bangsa atau umat Israel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara adik-adik terkasih, dalam hal itu sebagai orang-orang yang baru bebas dari tawanan atau orang-orang yang baru pulang dari daerah pembuangan, Israel tentunya mengharapkan sebuah perubahan hidup dalam berbagai hal, berbagai bidang yang lebih baik daripada selama mereka berada di pembuangan dengan status sebagai tawanan perang itu. Imam besar Ezra dan gubernur Nehemia sudah melakukan tugas mereka ke arah itu. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara adik terkasih? Dikatakan para imam justru mempersembahkan korban yang tidak layak lagi bagi Tuhan. Bahkan suami-suami dari bangsa itu atau umat itu melakukan perselingkuhan, yaitu mereka meninggalkan istri mereka dengan melakukan kawin campur. Perbuatan-perbuatan mereka seperti begitu sangat menghina nama Tuhan. Mereka tidak menghormati lagi Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan.
Padahal kalau kembali dari pembuangan mestinya lebih baik. Mengharapkan perubahan hidup ke arah lebih baik, mestinya juga lebih baik dalam hal hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu. Sikap dan tindakan terhadap Tuhan. Dan praktek hidup moralitas, juga spiritualitas itu akan semakin baik. Tetapi justru perbuatan mereka menghina nama Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan, tidak takut sama Tuhan lagi. Ketika kepada mereka Nabi Maliaki memberitahukan hal itu, mereka bertanya, dengan cara apa kami menghina nama Tuhan? Artinya mungkin mereka mau bilang begini, masa iya? Bagaimana cara apa kita bisa menghina nama Tuhan? Apakah mereka pura-pura tidak tahu? Ataukah mereka cuek aja? Biasa gitu ya. Lalu Maliaki menjelaskan hal itu, Bapak Ibu Saudara adik-adik, bahwa umat membawa atau mempersembahkan roti cemar ke atas mezbah Tuhan, ke meja Tuhan. Mereka membawa binatang yang buta. Mereka membawa binatang yang dirampas, hasil curian, begitu Bapak Ibu Saudara. Binatang yang timpang dan sakit bercelah, mereka bawa dan persembahkan itu di mezbah Tuhan. Artinya mereka tidak mempersembahkan dari yang seharusnya kepada Tuhan. Maka tentu sekali Tuhan tidak berkenan akan persembahan umat seperti itu. Lihat di ayat yang ke-10. Malahan dengan keras Tuhan katakan, terkutuklah penipu, sebab mereka telah bernasar. Artinya mereka telah berjanji untuk memberikan seekor ternak jantan di antara kawanan ternak mereka. Mereka berjanji untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan atau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan itu sesuai dengan nasar atau janji mereka. Itu sama artinya dengan menipu Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara adik-adik terkasih. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah jahat di mata Tuhan. Lalu apakah Tuhan tinggal diam melihat perbuatan umat seperti itu? Tentunya tidak. Tuhan sangat marah. Oleh sebab itu Maliaki mengajak umat dengan mengatakan, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Artinya, cobalah umat kamu sadar, bertobatlah, dan buatlah hati Tuhan itu senang. Tuhan tidak akan menyambut umat yang tidak sadar akan dosanya. Tuhan tidak mau menyambut umat yang tidak mau bertobat dari dosanya. Tuhan benci akan dosa, tapi Tuhan mengasihi umat itu. Artinya Tuhan benci dosa, tapi Tuhan sayang kepada umat manusia. Maliaki mengatakan apa yang Tuhan katakan, nama Tuhan itu besar. Nama Tuhan itu ditakuti di antara bangsa-bangsa. Tuhan itu raja yang besar di antara bangsa-bangsa. Ayat 11 dan ayat 14 bacaan kita Ibu Bapak Saudara. Kasih Tuhan. Tuhan yang maha besar. Tuhan raja yang maha besar itu. Kasihnya tidak terabaikan terhadap umatnya. Tuhan tidak mau umatnya binasa dalam kejahatan mereka. Tuhan tidak mau umat itu binasa dalam dosa mereka.
Tuhan mau supaya umat itu sadar, bertobat dan kembali dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak cucu yang terkasih, dari uraian ini, apa makna teologi yang dapat kita renungkan dan kemudian diaplikasikan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan masa kini? Ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan memanggil kita menjadi milik kepunyaannya. Bandingkan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Artinya bahwa Tuhan berkenan oleh kasih-Nya memanggil kita, menjadikan kita milik kepunyaannya, menjadi umat yang percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Yesuslah yang memanggil kita datang kepadanya dan menjadikan kita miliknya. Yang kedua, kita adalah umat. Atas panggilan itu mau menjelaskan bahwa sebelumnya kita ini terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Kita ini terbuang, bahkan tercerai satu dari yang lain, karena dosa dan kejahatan yang kita sebagai manusia lakukan di hadapan Tuhan. Dosa kejahatan itulah yang menjadi tirai pemisah antara kita dengan Tuhan, bahkan antara kita manusia dengan sesamanya. Kita bagaikan Israel berada di pembuangan Babel, atau bagaikan budak di Mesir karena dosa atau kejahatan kita. Hanya karena kasih Allah yang besar itu, Ia mengutus anaknya Yesus masuk ke dalam dunia ini. Yesus rela menderita sampai mati di salib, bagaikan seekor ternak domba yang dipersembahkan di atas kayu salib itu, untuk membawa kembali kita kepada keadaan yang baru, keadaan yang dibebaskan dari status bagaikan orang buangan, bagaikan budak-budak dosa. Kita diberikan pembebasan dari dosa, dari kejahatan kita oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, anak cucu yang terkasih, menjadi umat percaya yang telah dibebaskan dari dosa bukan berarti kita lalu berleha-leha saja. Bukan berarti kita sudah ada dalam suatu keadaan baru, ya sudah, lalu kita dengan seenaknya saja memperlakukan hidup ini. Tentunya tidak demikian, bukan? Menjadi umat percaya yang telah dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib itu, mestinya membuat kita menjadi orang-orang yang taat, umat yang taat dan setia sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang namanya besar di antara bangsa-bangsa itu, Yesus Kristus, Raja yang besar di antara segala bangsa di dunia itu, Raja di atas segala raja itu, Tuhan yang namanya penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang membawa keselamatan bagi manusia, bagi jemaat dan saya, bahkan bagi dunia ini. Penginjil Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, kita pasti hafal ayat ini. Dikatakan di sana bahwa
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus itu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Dialah yang memberikan kita keselamatan, bebaskan kita dari dosa, dari kejahatan kita, dengan mengorbankan dirinya, bagaikan seekor ternak domba yang dibawa ke pembantaian itu. Dalam kitab yang sama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 juga dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya barang siapa yang berseru, yang memanggil, yang percaya kepada Tuhan yang namanya ajaib itu, di dalam nama Yesus itu akan diselamatkan. Tapi tentunya bukan hanya percaya, bukan hanya berseru kepada nama Tuhan Yesus, bukan hanya memanggil nama Yesus pasti selamat, otomatis begitu saja. Tentu tidak, bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus mempraktikkan iman percaya kita itu dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Praktek-praktek hidup kita harus sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 2 Timotius 2 ayat 19b, Rasul Paulus katakan begini, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Hal ini mestinya membuat kita sadar dan selalu mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini hendaknya membawa kita sadar untuk mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik, bisa bandingkan apa yang dikatakan Paulus juga kepada jemaat Kristen di kota Roma. Roma 12 ayat 1 itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup, apapun, termasuk di dalamnya adalah persembahan secara materi misalnya. Persembahan-persembahan itu menjadi tanda syukur kita atas karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus itu bagi kita. Selain tanda syukur kita juga atas berbagai berkat yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita sehari-hari melalui usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan lain sebagainya. Persembahan itu kan macam-macam toh Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan syukur khusus, ada kolekte, dan lain-lain. Yang kita berikan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja atau jemaat Tuhan Yesus Kristus. Persembahan seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, kita memberikannya mestinya dengan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang rela, hati yang penuh dengan sukacita. Kita memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan dengan sungut-sungutan, bukan dengan marah-marah, bukan dengan perhitungan-perhitungan untung rugi atau alasan yang lain. Tapi kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu
Kalau persembahan terkait dengan bentuk materi, itu adalah persembahan dari hasil pekerjaan kita, hasil usaha kita, hasil jerih lelah kita, dengan keringat kita sendiri yang tertumpah, yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hasil rampasan, korupsi, penipuan, atau hasil dari perbuatan jahat lainnya. Kalau itu yang kita persembahkan, maka Tuhan tidak berkenan menerima persembahan seperti itu. Dan Tuhan marah jika umat mempersembahkan hal-hal seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, adik-adik terkasih, saat ini sebagai warga GPIB, kita sedang berada dalam nuansa syukur dan sukacita hari ulang tahun GPIB yang ke-72 yang jatuh pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Firman Tuhan melalui Nabi Malyaki ini juga hendak mengajarkan kepada kita sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian barat, jemaat Koinonia, kita semua tanpa kecuali untuk memiliki hati yang taat, setia, dan rela mempersembahkan hidup ini. Rela mempersembahkan hidup ini yaitu pikiran kita, ya, hati kita, niat-niat hati, rancangan-rancangan hati gitu, perkataan-perkataan kita, atau pemberitaan-pemberitaan kita, tindakan atau perbuatan hidup kita sehari-hari, termasuk persembahan dalam bentuk materi tadi. Untuk apa itu Bapak Ibu Saudara adik-adik terkasih? Untuk membangun persekutuan sebagai gereja, sebagai jemaat Yesus Kristus. Persekutuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi persembahan itu yang kita berikan harus sesuai dengan kehendak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Sebab itu akan mendatangkan sukacita lagi yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan itu bagi kita dan kemudian juga kita bagikan kepada orang lain. Berada di tengah situasi bencana pandemi COVID-19 ini, dengan segala dampaknya terhadap kesehatan, terhadap ekonomi dan sebagainya, mengajak kita ibu bapak dan saudara-saudara untuk sadar bahwa hidup ini anugerah dari Tuhan. Dan kita juga diajak untuk sadar bahwa bencana COVID-19 ini adalah salah satu cara Tuhan bagi umat manusia di dunia ini, termasuk kita, supaya sebagai umat kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan, mempersembahkan hidup ini, kehidupan nyata ini seutuhnya, secara baik dan benar kepada Tuhan. Kita mau hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki dan bukan yang kita kehendaki sebagai manusia. Supaya hidup kita, baik pribadi, keluarga, persekutuan kita sebagai gereja atau sebagai jemaat, selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun, kapanpun, serta dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku yang terkasih, hidup yang taat dan setia kepada Tuhan berarti kita mempersembahkan hidup ini kepada Dia.
hidup taat dan setia kepada Tuhan, lalu mempersembahkan hidup ini kepadanya, berarti kita ada dekat, akrab dengan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan firmankan, kita dengar dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Jadi dua hal penting yang saling terkait bagi kita, yang perlu kita renungkan saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak cucu sekalian, bahwa sebagai orang percaya, orang Kristen itu hidupnya harus taat dan setia kepada Tuhan dalam segala hal. Sekalipun dalam keadaan sukar dan sulit hidup ini, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Di dalamnya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita tidak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang lain. Hanya orang yang taat dan setia kepada Tuhan, hanya orang yang begitu dengan sungguh-sungguh dekatkan diri kepada Tuhan, hanya orang yang sungguh-sungguh mendengar dan menerima, menghayati firman Tuhan. Hanya orang-orang yang menuruti perintah Tuhan, dia akan memberlakukan hidup yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Bukan sebaliknya. Hanya orang-orang yang seperti itu yang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang kedua, kalau orang-orang seperti itu yang menyenangkan hati Tuhan, maka dalam persekutuan kita jaga betul persekutuan itu. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, sebagai warga jemaat, kita semua persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan buah-buah pemikiran yang baik, yang bisa membangun persekutuan, mengakrabkan persekutuan dengan Tuhan, bahkan satu dengan yang lain. Persembahkan rancangan hidup, hati kita, perasaan kita yang penuh dengan cinta kasih sayang, ketulusan dan kejujuran, untuk membangun persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama. Persembahkan seluruh tindakan atau perbuatan-perbuatan hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Nah, hidup yang seperti ini sebagai orang percaya, itu yang Tuhan senang. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, Tuhan mengutus kita masuk ke dalam dunia ini. Ketika dia membarui hidup kita dengan kuasanya dan kasihnya yang ajaib melalui Tuhan Yesus Kristus itu, hidup kita harus menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, akan sia-sia saja hidup ini. Menjadi orang Kristen, menjadi umat milik Tuhan Yesus Kristus, tapi sesungguhnya sia-sia saja. Asal nama Kristen saja, tapi kehidupan Kristiani itu tidak kita nampakkan. Sebaliknya hal-hal tadi, ketika kita mempraktikkan dengan baik dalam perjalanan hidup kita setiap hari, di tengah-tengah lingkungan rumah tangga dan keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita sebagai jemaat, gereja, bahkan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus itu akan berkenan menolong kita, memberkati kita, sehingga harapan hidup kita yang kita letakkan di tangannya, dia pasti akan memberkati. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, supaya namanya senantiasa dimuliakan.
nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak cucu sekalian, saya dan semua orang, seluruh umat manusia di dunia yang percaya kepadanya. Nama itu akan selalu menyertai kita. Saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ke depannya, bahkan sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari dengan penuh kerendahan hati kita membawa permohonan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang maha ajaib, nama yang besar, nama yang berkuasa untuk menyelamatkan kami umat manusia dan dunia. Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berkuasa di sorga, berkuasa di bumi, berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai saat ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, juga persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan, selalu ada dalam lindungan Tuhan. Sebab itu ketika kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan akan ibadah kami. Tuhan berkenan menerima puji-pujian kami. Tuhan berkenan menerima persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkenan akan hidup kami. Dan Tuhan berkenan untuk menolong kami dalam setiap langkah hidup yang penuh dengan juang. Di tengah-tengah kondisi atau situasi pandemi COVID-19 dewasa ini. Bahkan dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap meyakini bahwa Tuhan hadir dengan kuasa dan kasih Tuhan, menolong, melindungi, dan memberkati kami bersama dengan keluarga kami dan persekutuan kami. Kami sebagai gereja, kami sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca dan kami renungkan pemberitaannya pada saat ini. Kami percaya Tuhan hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menyempurnakan firman-Mu di dalam kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami senantiasa kami tampilkan dalam ketaatan, kesetiaan penuh kepada Tuhan, takut akan Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Maka hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkanlah iman, percaya dan pengharapan kami kepada Tuhan, supaya kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah berputus asa ketika apa yang kami dambakan dalam hidup ini
tidak dapat kami nikmati seperti yang didambakan. Kami yakin Tuhan bahwa di dalam keadaan apapun juga Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Tuhan menata hidup kami dengan firman dan Roh Kudus untuk menjadikan kami umat-Mu yang hidup tidak pernah sia-sia. Hidup yang selalu ada dalam kesukacitaan dan pengharapan, dan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Karena kami mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mendoakan jemaat yang ada di rumah masing-masing, setiap rumah tangga dan keluarga, dengan pergumulan dan harapan-harapan hidup sekarang dan masa depan. Sebagai orang tua, opa, oma, ayah, ibu, anak-anak, dan cucu-cucu, saudara bersaudara, kakak beradik, Tuhan berkatilah. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih, penuh dengan limpahan berkat surgawi, kiranya senantiasa terulur untuk mewarnai hari-hari hidup jemaat-Mu, supaya dari berkat-berkat Tuhan jualah jemaat-Mu, umat-Mu selalu mengucap syukur kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari hati, pikiran yang sungguh Engkau kehendaki. Tolong kami Bapa, setiap rumah tangga dan keluarga, dengan segala hal yang mereka dambah, buat anak-anak dan cucu-cucu punya masa depan yang sukses dan bahagia. Tuhan akan berkenan menganugerahkan itu ketika semua orang yang mendambakan hal tersebut, orang tua maupun anak-anak sendiri, menaruh hati beriman kepada Tuhan, menunjukkan sikap taat setia patuh kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mempersembahkan hidup baik pikiran, perkataan, sikap perilaku, tindakan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mendoakan para suami istri yang bergumul untuk hidup bersama dengan anak cucu mereka, yang bergumul lewat usaha dan kerja untuk nafkah hidup ekonomi sehari-hari. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kondisi fisik yang sakit, yang lemah, yang merindukan kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkenan melawat mereka Tuhan, dan menganugerahkan kesembuhan dan kekuatan tubuh jasmani untuk mereka. Tapi lebih dari itu adalah kekuatan dan kesegaran iman, percaya dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang sedang berjuang di setiap gelanggang kehidupan ini untuk meraih kemenangan hidup. Kami tetap percaya hanya di dalam nama Yesus kemenangan itu akan diraih sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan majelis jemaat, para presbiter, penatua diakan,
dan hamba sendiri sebagai pendeta, bahkan pendeta-pendeta yang ada di lingkup pelayanan GPIB pada umumnya dan jemaat koinonia ini, bersama dengan pengurus dari unit misioner yang sedang bekerja maupun mereka yang akan bekerja pada periode yang akan datang, yang masih dalam proses pembinaan dan persiapan untuk diteguhkan. Tuhan berkatilah setiap pribadi yang membuka hati menyambut panggilan pengutusan Tuhan dan memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah dari hati yang demikian nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, karena akan terlahir buah-buah pemikiran, hati yang tulus, jujur, ikhlas, penuh sukacita, penuh kasih sayang, bahkan penuh pengampunan. Sikap, tindakan, dan perbuatan yang selalu membuat hati Tuhan senang dan sesama menikmati sukacita dan damai sejahtera. Persekutuan sebagai jemaat akan semakin maju di dalam iman, karena Tuhan bekerja melalui para pelayan Tuhan yang memberi diri, pikiran, hati, sikap, tindakan, dan perbuatan tutur kata yang saling membangun, saling menguatkan, dan bukan sebaliknya. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan GPIB, Majelis Sinode sebagai fungsionaris pimpinan jemaat GPIB atau pimpinan sinodal. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dalam persiapan untuk pelaksanaan persidangan Sinode 21 mendatang yang tertunda. Kami yakin Tuhan, pekerjaan yang penuh tanggung jawab besar oleh Majelis Sinode akan mereka kerjakan hanya karena Tuhan penolong yang setia. Bersama dengan seluruh unit misioner di lingkup sinodal, bahkan juga musyawarah pelayanan dan jemaat-jemaat, termasuk jemaat koinonia ini. Bapa di sorga, berkatilah kami dalam persekutuan dengan berbagai tanggung jawab melalui program yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Biar semua boleh berjalan dalam kemurahan, kasih, dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan bangsa kami, pemerintah kami, di pusat ini sampai di daerah. Beri mereka semua hikmat dari Bapak Presiden, wakil para menteri, sampai para pimpinan desa, RT, RW. Semua boleh melakukan tugas dan tanggung jawab untuk bangsa ini semakin maju dan sejahtera. Di tengah-tengah situasi sulit ini, semua boleh mengambil peran positif untuk saling mendukung dan bukan saling menjatuhkan. Kami berdoa Tuhan bagi segala upaya pemerintah untuk peningkatan ekonomi bangsa, untuk menangani pandemi COVID-19 ini, bersama dengan para tenaga medis, para ilmuwan di bidang kesehatan. Vaksin yang sementara dalam proses uji coba, Tuhan berkenan memberkati, supaya nantinya dapat dipergunakan untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia yang bisa terbebaskan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Hanya kuasa-Mu jua, kasih-Mu jua yang akan dinyatakan untuk bangsa kami, membebaskan dari COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk berbagai dinamika sosial dan politik yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami.
Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang mengatasi langit dan bumi itu Engkau nyatakan terhadap saudara-saudara kami yang masih memiliki sikap, perkataan, tindakan-tindakan yang senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Tuhan, buatlah mereka senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, yang bisa melahirkan tindakan-tindakan yang baik, yang benar, untuk mendukung pemerintah. Bersama kami membangun bangsa ini menuju bangsa yang maju dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Lalu kami serahkan hidup kami semua di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan rencana peneguhan Vikaris Friendly menjadi pendeta pelayan firman dan sakramen GPIB pada tanggal 15 yang akan datang. Demikian juga dengan rencana peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Tuhan berkenan memberkati, jauhkan dari segala halangan rintangan sekecil apapun Tuhan. Karena pelayan-pelayan-Mu memberi diri kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai sebagai pelayan-pelayan yang setia, melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Lalu kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami, pelayan-pelayan-Mu saat ini yang melakukan tugas pelayanan sebagai organis, pemandu pujian, liturgos, demikian juga dengan tim multimedia. Tuhan berkati, inilah karya layan yang kami boleh lakukan di hari ini. Berkenanlah kiranya di hadapan Tuhan, untuk Tuhan terus memakai kami menjadi pelayan-pelayan di tangan Tuhan yang semakin lebih baik, semakin mempersembahkan hidup ini seutuhnya, berkenan di hati Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari akan segala dosa kami yang senantiasa bertutur di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan jualah, supaya doa kami ini tidak terhalang, dan Tuhan berkenan untuk mendengar serta mengabulkannya bagi kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perantara kami kepada Bapa, penebus dan penyelamat kami yang hidup, yang mengajarkan doa sempurna kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari bersyukur semua atas
Mari kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu terkasih, sungguh dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita tiba di akhir ibadah ini. Mari kita berdiri. Ingatlah akan pesan firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada hari ini. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan umat Tuhan milik kepunyaannya, kita akan kembali menjalani hari-hari hidup kami hidup kita semua ke depan. Saya ulangi, kita semua akan kembali menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami denganmu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ibu bapak, saudara-saudara, anak cucu sekalian, arahkanlah hati dan pikiran masing-masing kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat keluarga lepas keluarga, dan persekutuan jemaat terkasih ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya, amin. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak dan cucu-cucu terkasih, selamat malam. Jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan dengan baik, dan jangan lupa tetap berdoa. Tetap menjadikan firman Tuhan santapan harian hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, setiap rumah tangga dan keluarga, juga persekutuan jemaat Koinonia malam ini sampai selamanya. Shalom.